Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 14. Anjani itu ternyata mitranya Pak Menteri. Jadi lebih baik kamu nggak usah macam-macam lagi sama dia, ucap Dani mengingatkan. Lucy menggertakkan giginya, terus nasib abang sendiri gimana? Aku dipindahkan ke Jambi, jawab Dani pelan terdengar kecewa. Lucy langsung bangkit dari tempat duduknya. Apa? Anjani benar-benar pembawa sial. Udah, Lus. Mending kamu fokus aja sama rencana pernikahan kamu, jangan tambah masalah baru. Aku mau kerja lagi, ya, ucap Dani menutup percakapan. Lucy menatap layar ponselnya kosong, senyumnya tadi berubah jadi geram. Rahangnya mengeras, tangan mengepal. Lucy menatap layar ponselnya sejenak, lalu menekan nama kontak Ricky. Halo, ada apa sih? Suara Ricky terdengar dari seberang. Aula kementerian gak bisa dipakai, Rick, keluh Lucy. Oh, ya udah. Kita nikahnya di rumah kamu aja, gimana? Jawab Ricky santai. Lucy langsung mengernyit. Ya nggak bisa dong, apartemen aku kan sempit. Ricky terdengar heran. Loh, gimana sih? Rumah kamu kan luas, masa sekarang malah jadi apartemen? Lucy terdiam sejenak, ia menutup mulutnya, baru sadar sudah keceplosan. Dulu, rumah mewah yang ia tunjukkan ke Ricky dan keluarganya sebenarnya rumah pamannya. Aku pokoknya nggak mau di rumah, maunya di hotel atau aula gitu. Lucy berusaha mengalihkan. Kalau gitu mending di rumah aku aja, atau di aula balai RW, ada tuh dekat rumah. Bisa disewa murah, usul Ricky. Ya ampun, Rick. Aku ini wanita karir dan berpendidikan, masa ya nikah di balai RW? Enggak banget. Pokoknya aku maunya tempat yang pantas. Lucy mulai naik nada. Ricky menghela napas panjang. Lus, aku bener-bener gak ada dananya, waktu nikah sama Anjani aja aku cukupin di kampung. Meriah, murah, dan gak ribet. Jangan banding-bandingin aku sama wanita kampungan itu. Bentak Lucy. Aku gak maksud gitu, tapi kamu juga minta mas kawin yang besar banget. Aku udah bingung, Lus. Tolong ngertiin aku juga. Itu urusan kamu bukan urusan aku. Kamu yang harus penuhin semuanya. Kalau enggak, aku laporin kamu ke atasan. Lucy mengancam dengan nada tinggi. Belum sempat Ricky membalas, sambungan telepon sudah diputus oleh Lucy. Di seberang, Ricky menatap layar ponselnya dengan wajah bingung dan frustasi. Rasanya Ricky ingin membanting ponselnya saat itu juga. Emosi menumpuk di dada, kepalanya berat menahan tekanan. Sejak Anjani pergi, hidupnya seperti dihantam badai tanpa jeda. Ayahnya makin jarang pulang, entah sibuk apa. Nina dan Nani hampir setiap minggu minta uang, katanya buat kebutuhan, tapi Ricky tahu itu hanya alasan. Belum lagi pengeluaran rumah yang makin membengkak. Astaga, pinjam uang dari mana lagi aku coba? Waktu nikah sama Anjani aku pengangguran. Tapi entah kenapa semua terasa mudah. Sekarang aku hampir jadi kepala cabang malah serba susah, gumam Ricky sambil mengusap wajahnya frustasi. Nikah di hotel? Aduh, berapa puluh juta lagi harus aku keluarin? Ia menatap ponselnya, jari-jarinya membuka riwayat chat. Namanya Anjani, ditekan pelan, muncul percakapan lama. Ricky termenung. Baru sekarang dia sadar. Dulu, Anjani yang selalu duluan menyapa, udah makan belum? Kamu pulang jam berapa? Lagi di mana? Begitu terus tanpa bosan. Dan Ricky hanya membalas singkat atau malah tak membalas sama sekali. Ia menggulirkan layar, lalu berpindah ke percakapannya dengan Lucy. Dulu hangat dan manis. Kata-kata Lucy dulu lembut penuh perhatian, tapi kini, isinya penuh ancaman. Kalau nggak diturutin, gue laporin. Atau transfer sekarang juga. Jangan banyak alasan. Ricky menutup mata sejenak, dadanya sesak. Sementara itu, Anjani baru saja sampai di kontrakannya. Ia membuka pintu pelan menaruh tas di sofa, lalu duduk sambil menarik napas panjang. Ponselnya bergetar. Beberapa pesan masuk.
Ada pesan dari Rina, juga beberapa panggilan tak terjawab dan pesan dari Ricky. Anjani hanya melirik pesan dari Ricky sekilas, lalu mengabaikannya. Ia membuka pesan dari Rina. Nih, lusa ada agenda ke Lampung, kamu diharapkan ikut, begitu isi pesannya. Anjani terdiam sebentar. Kalau ke Lampung berarti aku pulang kampung, ya sudahlah, sekalian aku bisa ketemu Bang Reno, gumamnya lirih. Ia lalu membalas pesan Rina dengan singkat, oke, aku mau. Setelah itu ia bersandar, matanya menerawang ke langit-langit. Sementara itu, Ricky memegang pelipisnya. Di layar laptopnya tertera angka-angka yang membuat kepalanya berdenyut. Sewa hotel, 20 juta. Gaun pengantin, 10 juta. Mas kawin, 30 juta. Catering, 20 juta. Dekorasi, 10 juta. Mua, 10 juta. Hampir 100 juta, gumam Ricky pelan. Padahal waktu nikah sama Anjani dulu, paling keluar 10 juta, itu juga sebagian buat ongkos ke Lampung. Kenapa bro? Kayaknya kusut banget mukanya? Tanya Teddy sambil menepuk bahu Ricky. Kenapa ya biaya nikah mahal banget? Keluh Ricky. Teddy mengangkat alis. Yaelah, kalau nggak mampu ya jangan maksain, bro. Lagi pula, adik lu kan masih semester 1, kenapa buru-buru nikah sih? Selesaikan kuliah dulu. Yang mau nikah tuh gua bukan adik gua, jawab Ricky pelan. Teddy berdiri, lalu menghela napas panjang. Ricky, baru juga naik jabatan dikit udah mau poligami? Emang lu udah bahagiain Anjani? Dia yang gugat cerai gue, bro, sahut Ricky. Teddy terlihat kecewa. Sayang banget, padahal gue lihat, lu maju itu ya karena nikah sama dia. Ibu gue nggak suka sama Anjani, jawab Ricky datar. Teddy mengangguk pelan. Ya udah, itu hak lu sih, tapi... Bro, lu punya uang 100 juta nggak? Tanya Ricky tiba-tiba. Teddy melotot. Punya, tapi harus gadai sertifikat rumah sama BPKB. Emang buat apa? Buat biaya nikahan gue. Teddy mendengus keras. Ya ampun, gue kira buat usaha atau investasi. Ternyata buat pesta. Maaf bro, gue nggak bisa bantu. Saran gue, pikir ulang sebelum lu jalan lebih jauh. Tapi gue kan kepala cabang, masa nikahnya sederhana? Bela Ricky. Lu tahu Mark Zuckerberg sama Priscilla Chen? Taulah, tapi itu nggak nyambung. Nyambung banget. Mereka nikah cuma di halaman belakang rumah, undang 100 orang. Padahal dia miliarder. Nggak pakai pesta gede, tapi langgeng sampai sekarang. Orang kaya beneran nggak perlu pengakuan, orang terhormat nggak butuh disanjung. Lu tuh lagi pengen kelihatan sukses, padahal hari ini aja lu pusing nyari dana. Menikahlah sesuai kemampuan, bukan sesuai ego. Ricky diam, wajahnya bingung. Lu pikir resepsi itu akhir? Bukan, itu baru awal rumah tangga. Kalau sekarang aja udah megap-megap, gimana nanti? Lanjut Teddy. Ricky terdiam tak ada bantahan. Sekitar jam 11, Teddy keluar dari ruangan Ricky. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk dan Dodi masuk sambil membawa 2 gelas kopi. Bro, kenapa lu kelihatan kusut banget? Lagi butuh duit ya? Tanya Dodi sambil duduk di depan Ricky. Iya, pusing banget gue. Gue mau nikah lagi tapi duit cuma ada 20 juta. Padahal gue hitung-hitung, total biaya nikah bisa sampai 100 juta. Ucap Ricky sambil menunjuk deretan angka di layar laptop. Dodi mendecak. Astaga, kepala cabang kok nikah cuma habis 100 juta? Itu mah paling nikah di hotel bintang 2 atau 3, ya? Ya gimana lagi, bro? Duit gue segitu doang, keluh Ricky. Lu itu kepala cabang, gak pantas nikah sederhana. Bisa rusak citra lu, nanti dicemooh kepala cabang lain. Lu harus bikin pesta mewah minimal habis 500 juta lah, kata Dodi penuh keyakinan. Gue juga pengennya gitu, tapi lu tahu sendiri gue masih nanggung bokap nyokap, adik gue kuliah, belum lagi cicilan mobil, ujar Ricky lesu. Dodi bersandar santai. Lu kepala cabang, bro. Lu itu yang nentuin supplier mana yang bisa masuk atau enggak ke cabang lu. Maksud lu?
Tanya Ricky curiga. Ya mainlah dikit, lu bakal ngelola anggaran besar. Lu ambil aja dulu buat nikahan, nanti tinggal atur, bisik Dodi. Lah, terus gantinya gimana? Mainin supplier, mereka harus bayar fee dulu biar bisa kerja sama. Dari situ lu nutupin, simpel kan? Ricky menggeleng. Ah, gue takut dipecat, bro, lagian itu nggak benar. Alah, jangan sok suci deh, otak lu tuh dipakai. Masa bos-bos enak-enak aja, kita yang kerja keras dapat sisa? Ucap Dodi dengan nada meremehkan. Tapi gue belum resmi jadi kepala cabang. Udah ditetapkan, tinggal nunggu penempatan. Minggu depan anggaran juga bakal cair, jelas Dodi. Dari mana lu tahu? Tanya Ricky curiga. Gue ini staf keuangan bro, semua data lewat meja gue. Tapi ingat ya, kalau lu mau ikutin pola gue, kasih fee ke gue juga. Fair kan? Ujar Dodi sambil tersenyum licik. Lu gak takut ketahuan? Gak lah, gue udah lama main kayak gini dan aman-aman aja. Kalau kita gak korupsi, kapan kayaknya bro? Ricky termenung, pikirannya bercabang. Antara keinginan buat menikah mewah dan prinsip yang selama ini ia pegang. Ya udahlah, nanti gue pikirin dulu, bro, jawab Ricky pelan. Sementara itu di Bandara Raden Intan II, Anjani baru saja menjejakkan kakinya di tanah kelahirannya. Ia mencoba menelepon abangnya, Reno, tapi panggilannya tidak dijawab. Mana sih Bang Reno? Gumamnya kesal. Rina baru datang nanti sore bersama rombongan kementerian. Anjani memang sengaja datang lebih awal untuk bertemu abang tercinta. Tiba-tiba, Anjani! Terdengar suara teriakan dari kejauhan. Anjani menoleh cepat, matanya menyipit. Mencoba mengenali sosok lelaki yang berlari ke arahnya seperti adegan sinetron FTV. Rizky? Gumamnya, antara syok dan bingung. Rizky sampai di hadapannya, napasnya ngos-ngosan tapi senyumnya tetap ceria. Kamu nanya kenapa aku di sini? Ya iyalah. Kenapa kamu di sini? Tanya Anjani curiga. Abang kamu yang nyuruh aku jemput kamu. Anjani mengerutkan kening. Kenapa juga dia percaya sama lelaki pecicilan kayak kamu? Rizky memasang wajah sedih dramatis. Astaga Anjani, aku ini sudah punya anak, masa aku masih pecicilan? Anjani menghela napas kasar. Ya sudahlah, ayo kita ke rumah. Alhamdulillah. Seru Rizky senang. Kenapa? Anjani memelototinya. Akhirnya aku dan kamu jadi kita, ucap Rizky sambil tertawa geli. Anjani memonyongkan bibir, barusan bilangnya gak pecicilan lagi. Udah nih awan makin gelap mau hujan. Cepat, kata Rizky sambil menarik koper Anjani. Belum sempat mereka masuk mobil, hujan langsung turun deras. Rizky buru-buru buka jaketnya dan menggunakannya sebagai pelindung kepala Anjani. Ia sendiri basah kuyup. Jangan so manis, nunggu reda aja, protes Anjani sambil menoleh ke belakang. Gak bisa, sekarang ada peraturan baru. Parkir bandara gak boleh kelamaan, elak Rizky. Anjani memperhatikan wajah Rizky, lagi-lagi bohong batinnya. Tapi melihat hujan makin deras, dia menyerah ia pun ikut berlari menuju mobil. Sesampainya di mobil, Anjani berusaha membuka pintu belakang. Tapi, klik. Terkunci. Loh, kok gak bisa dibuka? Pintunya lagi rusak, jawab Rizky enteng. Anjani menatap tajam ke arah Rizky, mobil baru kok pintunya rusak? Rizky masih dengan senyum sopolosnya, sepertinya harus komplain ke dialernya. Ya. Anjani mendecak, tapi akhirnya masuk juga ke kursi depan. Rizky tampak puas. Mobil melaju pelan, dan suasana di dalam cukup hening. Sampai akhirnya Rizky nyeletuk, duduk depan bareng kamu gini rasanya kayak pacaran lagi. Anjani melirik tajam, siapa yang pacaran? Belum ya? Oke, PDKT dulu deh, insya Allah barokah, celoteh Rizky. Anjani hanya menatap keluar jendela, tapi ujung bibirnya tertarik sedikit. Meski menyebalkan, Rizky tetap saja bikin hatinya hangat seperti teh panas di tengah hujan. Kenapa kamu di sini? Bukankah perusahaan kamu ada di Jakarta? Tanya Anjani sambil menatap Rizky dengan heran.
bersambung.